Apa kabar, Nora? Em, Apa kabar? Aku kira kamu gak kenalin aku. Ya, aku nggak tahu terus terang. Aku kira Christine, ini beneran kamu? Iya, memang aku. Christine, bayangkan, aku hampir nggak kenal kamu. Dan sekarang bagaimana aku? Em, Kenapa kau kelihatan berubah ya, Christine? Iya, memang aku udah menjadi tua. Dalam waktu 9 atau 10 tahun lamanya. Sudah begitu lama kita tidak bertemu. Oh ya, Christine, 8 tahun terakhir ini menjadi masa-masa yang bahagia bagiku. Itu saja yang bisa aku ceritakan kepadamu. Dan sekarang kau ada di sini bersamaku. Walaupun hanya layar video saja. Nora, aku akan pergi dengan kereta nanti pagi. Oh, pasti kau ingin jalan-jalan di waktu Natal ya? Bagus, bagus, bagus. Mendekatlah, Chris. Kita akan bersenang-senang bersama. Tapi tunggu, kau kelihatan sedikit pucat dan lebih kurus. Dan jauh lebih tua, Nora. Ya, sedikit lebih tua. Sedikit. Aduh, makhluk macam apa aku ini? Berbicara tidak pakai pikiran sama sekali. Maafin aku, Christine. Apa maksud kamu, Nora? Kasihan, Christine. Kau kan sudah janda ya? Iya, kini udah 3 tahun yang lalu. Ya, aku baca di sosial media. Ya, sungguh, Christine, aku tuh berniat untuk mengirim pesan kepadamu waktu itu. Iya, selalu aku mengurungkannya dan ada saja yang menghalangiku. Ya, aku mengerti, sayang. Sangat buruknya aku ini, Christine. Dan kasihan betapa kau harus menderita. Tunggu, dia tidak meninggalkan apa-apa untukmu. Enggak, Anak-anak enggak ada. sama sekali tidak ada. Rasa sedih atau sesal pun enggak ada untuk dijadikan sandaran, Nora. Tapi Christine mana mungkin begitu? Kadang-kadang bisa begitu, Nora. Jadi kau sendirian saja. Betapa sedihnya Christineku ini. Christine, aku punya 3 anak yang lucu-lucu dan tunggu, kau dapat melihatnya. Ya, hanya foto saja, tapi mereka tidak ada sekarang karena mereka keluar bersama pengasuh mereka. Dan sekarang coba kau ceritakan semua kehidupanmu kepadaku. Enggak. Aku yang ingin dengar cerita kamu. Tidak. Kau yang harus memulai. Hari ini aku tidak boleh mementingkan diriku sendiri. Hari ini aku mementingkan urusanmu saja. Ya, ada satu hal sih yang ingin kuceritakan. Kau tahu bahwa kita baru saja menerima nasib baik. Enggak. Emang itu apa? Sungguh mengembirakan. Suamiku diangkat menjadi manajer bank. Suamimu sungguh menggembirakan. Bukan main. Pekerjaan pengacara adalah pekerjaan yang mengandung banyak kekurangpastian. Istimewa jika ia tidak mau mengambil kasus-kasus yang tidak baik. Dan sudah barang tentu Torvald tidak pernah mau untuk melakukan seperti itu lagi. Dan aku pun setuju dengannya. Kau harus membayangkan, Christine, betapa senangnya kami. Ia akan bekerja pada tahun baru nanti. Kemudian ia akan menerima gaji besar dan menerima banyak komisi. Di masa depan kami dapat menjalani cara hidup yang amat berlainan. Kami akan dapat melakukan segala sesuatu yang kami inginkan.
merasa lega dan senang, Christine. Menyenangkan bukan? Untuk memiliki uang sebanyak itu tidak perlu cemas lagi. Betul kan? Iya, bagaimanapun aku pikir emang akan menyenangkan memperoleh sesuatu yang kita perlukan. Bukan hanya memperoleh yang kita perlukan saja, tapi tumpukan uang. Nora, kapan kamu mau belajar jadi orang yang bijaksana? Waktu kita masih sekolah, kamu kan juga boros banget. Ya, itu sih yang sering dibilang Nora sekarang. Tapi Nora tidaklah segila yang kau pikir. Kami belum pada sampai keadaan yang membuatku jadi pemboros. Kami berdua harus bekerja keras. Kamu juga? Ya, bermacam-macam. Kerja jahitan, sulaman, bordir, ya macam-macam begitulah. Kau tahu, Torvald keluar dari pekerjaannya ketika kami menikah. Tidak ada harapan untuk kenaikan pangkatnya di sana. Dan dia harus berusaha untuk memperoleh penghasilan yang lebih banyak. Tetapi di tahun-tahun pertama itu dia harus bekerja melampaui batas dan ia pun harus mencari uang dengan berbagai cara. Kerja dari dini hari sampai larut petang. Lalu ia tidak dapat bertahan dan jatuh sakit. Dan para dokter mengatakan bahwa dia perlu pergi ke daerah selatan. Kamu tinggal setahun penuh di Italia, bukan? Ya, bukan hal yang mudah untuk pergi. Aku dapat mengatakannya. Itu terjadi ketika Ivar baru saja lahir. Tapi kita tahu harus pergi kan. Perjalanan yang sangat indah. Yang sudah menolong Torvald tetap hidup. Tetapi membutuhkan uang banyak sekali, Christine. Ya, aku pikir begitulah. Perjalanan itu menghabiskan kira-kira 250 pound. Banyak sekali bukan? Iya, dan dalam keadaan darurat seperti itu, untung kamu punya uang. Aku harus katakan kepadamu bahwa uang itu kami terima dari ayah. Oh begitu. Itu terjadi saat ayahmu meninggal dunia, bukan? Ya, dan coba kau bayangkan. Aku tidak dapat pergi dan merawatnya. Aku sedang menantikan kelahiran Ivar kecil setiap hari. Dan aku harus menjaga Torvald juga yang sedang sakit. Ayahku sayangnya tidak dapat melihatnya kembali, Christine. Itulah saat yang paling menyedihkan sejak kami menikah. Aku tahu betapa kamu sangat menyayangi ayahmu. Dan kemudian kamu pergi ke Italia. Ya, jadi kau tahu, kami punya uang sesudahnya dan para dokter meyakinkan kami untuk kepergian itu. Kami berangkat sebulan kemudian. Dan suamimu pulang kembali dalam keadaan sembuh. Sehat walafiat. Tetapi dokternya? Dokter apa? Aku ingat, aku pernah melihat di sosial media foto suamimu dengan seseorang yang katanya adalah dokter. Oh, itu dokter Reng. Tapi juga itu bukan hanya pekerjaannya saja, Christine. Itu teman dekatku, teman dekat kami lah. Ya, datangnya hampir setiap hari. Torvald tidak pernah sakit lagi setelah itu, dan anak-anak kami pun kuat-kuat dan sehat. Dan bikin aku. Christine, sungguh enaknya hidup bahagia. Tapi betapa jeleknya aku ini. Aku berkisah hanya tentang keadaanku saja. Kau jangan marah kepadaku. Ceritakan. Apa benar kau tidak mencintai suamimu?
Mengapa kau kawin dengannya?